yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dibangkit tiap hamba atas keadaan yang mati, atas keadaan itu. Sebab tu kita mati, status kita macam apa? Begitulah kita ketika dibangkitkan. Orang yang dalam dunia sebagai muazzin, muazzin ko orang yang memanggil, maksud orang yang azan. Esok begitu bangkit dari kubur, dia langsung azan sampai ke padang mahsyar yang dipenuhi dengan cahaya. Itu salah satu kelebihan orang yang selama hidupnya jadi muazzin. Jadi jangan remehkan orang jadi muazzin. Nah, orang yang mati sewaktu berihram, ketika bangkit dari kubur, dia juga akan mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Maka banyak orang-orang pengen wafat atau mati ketika ihram. Itu pekerjaan yang baik sesudah kita dibangkit akan dibawa dengan cahaya dan bau harum. Sedang perbuatan jahat yang membuat lalai, begitu juga begitu kita dibangkit juga langsung diserahkan kepada kita seperti apa pekerjaannya. Nah, ngerinya kita kok meninggal lagi maksiat. Manusia kok tidak akan lepas dari maksiat. Siapapun pasti buat maksiat. Makanya cara kalau kita buat maksiat, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya apa? Takutnya mati dalam keadaan maksiat. Nah, itu yang ngeri gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khairil kamil, Rabbana ya Rabbana wa'fu anna ya Karim. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ashabihi al-kiram wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa khususan ila Syekh Muhammad Bakhid bin Ahmad Mughni, summa ila Syekh Abdul Aziz bin Abdul Rahman, summa ila Syekh Salahuddin Syarqawi Al-Qadiri, wa ila jami'i masyayikhina wa ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-bashiril mubashshiri lil mustafain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya Fattah ya Alim. Iftah qulubana babaka ya Karim wa iftah lana futuhal arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, tuan-tuan guru, pengurus dan jamaah Masjid Tarbiyatul Jannah. InsyaAllah malam ini kita melanjutkan pengajian rutin kita, kitab mengenal Al-Asma'ul Husna. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa ada ma'ana bihi fidaraini. Makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Al-Ba'is. Al-Ba'is adalah nama Allah yang ke-50 dari 99 Al-Asma'ul Husna. Berarti ikolah tengah-tengah daripada kitab gitu. Nah, Al-Ba'is artinya dialah Tuhan yang menghidupkan makhluk pada hari berbangkit.
dan Dialah Tuhan yang membangkit orang-orang yang ada dalam kubur. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi, yang tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkit orang-orang yang dalam kubur. Orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin, dia tidak percaya tak ada hari kebangkitan tu. Masa iya sudah mati jadi bangke, tinggal tulang-tulang, masa bisa hidup lagi? Nah, orang musyrik, orang kafir, dia tidak percaya. Kata orang tu, macam mana Tuhan bisa membangkitkan manusia yang sudah hancur dalam kubur? Kemudian Allah menurunkan ayat yang artinya, wahai manusia, jika kamu dalam keraguan-raguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal darah menjadi segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Manusia dicipta dari tanah dengan makan tumbuh-tumbuhan, akhirnya jadi darah. Disebabkan makan itu jadilah nutfah. Nutfah itu air mani atau sperma. Lalu sepasang suami istri berkumpul atau bersetubuh. Setelah 40 hari, air mani itu menjadi segumpal darah. 40 hari kemudian jadilah segumpal daging. Setelah itu didiamkan dalam rahim, akhirnya keluarlah manusia. Ada yang dibagi umur pendek, ada yang dibagi umur panjang, ada yang dibagi sampai apa bahasa gitu, sampai pikun, tak ingat. Itu sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang lanjut atau hino, supaya tak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Iko bukti dari bahwa Allah itu kuasa menciptakan manusia asalnya dari tanah. Nah, tentu Allah kuasa pula menciptakan lagi atau membangkitkan lagi manusia yang sudah hancur dalam kubur. Jadi dalil aklinya, dalil akalnya, Allah mampu menciptakan kita kok dari tanah atau dari setetes mani. Nah, isu Allah bisa lagi membangkitkan kita dari kubur itu. Kita orang Islam, ahlu sunnah wal jamaah, mesti beriman dengan itu. Namanya yaumul ba'as, hari kebangkitan. Allah juga memerintahkan kita untuk berpikir. Coba tengok tanah yang tandus, tanah yang gersang. Setelah turun hujan, tanah itu bergerak dan subur, lalu tumbuhlah bermacam-macam tumbuhan. Macam itu perbandingan manusia yang sudah sekian lama dalam kubur, pada satu saat lagi
akan dibangkit oleh Allah untuk menuju padang mahsyar. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Dengan macam itu kita bisa yakin bahwa Allah mempunyai nama Al-Ba'is. Nah, nama yang ke-50 kok Al-Ba'is. Kalau makna singkatnya yang membangkitkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nufiha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allahu thumma nufiha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Dan ditiup sangkakala, maka matilah segala yang ada di langit dan di bumi, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Kemudian setelah 40 hari ditiup lagi tiupan yang kedua. Tiba-tiba mereka bangkit sambil menunggu apa? Putusan masing-masing. Jadi esok ketika tiupan pertama yang ditugaskan kepada malaikat Israfil, itu segala yang ada di langit dan di bumi kok mati galau, kecuali yang dikehendaki Allah. Nah, 40 hari sudah tu ditiup lagi untuk yang kedua. Nah, disitulah kita yang sudah mati dalam kubur tu bangkit lagi. Jadi ruh tu mencari namanya jazbuz zambi, atau bahasa kini ko tulang ekor atau tulang sulbi. Nah, kita kok seluruh badan kita hancur kecuali itu. Jadi ruh itu akan mencari tulang sulbinya masing-masing, tidak mungkin ketukar. Nah, sabda Nabi Muhammad SAW, yab'atsun nasu hufatan uratan urlan. Artinya dibangkit manusia dengan telanjang kaki, tak ada berselop, maksud gitu, dan tak ada berpakaian, telanjang bulat, bahasa gitu. Juga tak ada dihitan, tak ada bersunan. Kata salah satu isteri Nabi namanya Saudah bertanya, "Wahai Rasul, alangkah malu esok saling memandang satu sama lain." Maka jawab Nabi Muhammad SAW, manusia sibuk dari yang mikiri itu. Bagi tiap-tiap orang pada hari itu mengalami keadaan yang mencukupkan mereka, sibuk urusan masing-masing. Yauma la yanfa'u wala banun. Yauma, pada hari itu, la yanfa'u malun wala banun, tak ada bermanfaat, tak ada berguna harta dan anak-anak. Di dunia harta banyak, di dunia anak banyak, hari itu tak ada berguna, tak ada bermanfaat, karena mengurusi urusan masing-masing. Illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci. Nah, itulah yang aman. Yang lain tak hirup pikuk, huru hara nama. Kecuali ada beberapa orang begitu bangkit dari kubur diberi Allah pakaian, dan ternyata tak gal-galoi pula telanjang. Nah, kita memahaminya jangan batas itulah. Dari dulu tu sering disebut telanjang galau gitu isu. Nah, ternyata tak gal-galo dah. Ada orang-orang khususia yang diberi pakaian dari surga. Siapa itu? Para nabi, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang memelihara sunat atau sunnah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudah-mudahan kita termasuk bagian itu. Bangkit esok langsung datang. Bidadari mawa pakaian, aku pakai pakaian nawi sungguh. Karena gitu esok bangkit 12 golongan. Dalam satu riwayat disebutkan dalam kitab Kasyful Ghaibiyah itu 12 golongan esok. Ada yang kepala babi, ada yang kepala ke bawah, kaki ke atas, ada yang lidahnya lebar ke bawah, ada yang perutnya sampai ke bawah. Nah, dari 12 ekor itu ada sekor golongan yang enak nih neng, muka bersih, berpakaian galau, gagah-gagah, cantik-cantik. Siapa ikulah golongan yang di bawah panji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita galau-galau ekor dalam rombongan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Dibangkit tiap hamba atas keadaan yang mati atas keadaan itu. Sebab tu kita mati, status kita macam apa? Begitulah kita ketika dibangkitkan. Orang yang dalam dunia sebagai muazzin itu orang yang memanggil, maksud orang yang azan. Esok begitu bangkit dari kubur, dia langsung azan sampai ke padang mahsyar yang dipenuhi dengan cahaya. Itu salah satu kelebihan orang yang selama hidupnya jadi muazzin. Jadi jangan remehkan orang jadi muazzin. Nah, kalau orang tu di dunia megang gitar, esok bangkit megang gitar lah pula. Kira-kira macam tu gambarkannya. Nah, orang yang mati sewaktu berihram, ketika bangkit dari kubur, dia juga akan mengucap talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Maka banyak orang-orang pengen wafat atau mati ketika ihram. Nah, itu dan seterusnya, sehingga orang yang suka main gitar mati ketika dibangkit langsung diserahi gitar. Rupa ada lah siko. Pekerjaan yang baik sesudah kita dibangkit akan dibawa dengan cahaya dan bau harum. Sedang perbuatan jahat yang membuat lalai, begitu juga begitu kita dibangkit juga langsung diserahkan kepada kita seperti apa pekerjaannya. Nah, ngerinya kita kok meninggal lagi maksiat. Manusia kok tidak akan lepas dari maksiat. Siapapun pasti buat maksiat. Makanya cara kalau kita buat maksiat, kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya apa? Takutnya mati dalam keadaan maksiat. Nah, itu yang ngerinya gitu. Sesudah kita beriman dengan Allah bahwa Allah mempunyai nama Al-Ba'is, maka keimanan itu menuntut kita untuk berbuat sesuatu. Kita lah tahu tadi bahwa Allah bernama Al-Ba'is, kita pasti dibangkitkan. Nah, tinggal kita kini kita nak mempersiapkan itu. Artinya kita bakal pergi ke situ, ibarat apa, jalan-jalan atau rekreasi, ada tujuan. Kau nak ke mana? Nak ke Padang, harus ada bekal, baju sekian, mak duit sekian, jajannya sekian. Macam tu kita kok. Kita bakal dibangkitkan esok. Apa bekal? Basing lah, aku ada lah gaji, ada nak macam itu. Itu salah satu manfaatnya kita ngaji kok. Jadi tahu, banyak orang tak peduli dah, mati pergi kata dia. Yang kubur, urusan yang kubur gila kata dia. Itu orang jahil namanya itu. Orang tak ada ngaji. Jangan kita turut ni. Kita harus ada persiapan. Kita nak pergi bukan main niatnya.
tas sekian, tahan beli tas baru, misal pakaian tahan beli pakaian apa lagi kini kok akhir tahun kok banyak berjalan kan. Nah ingat esok kita akan sampai ke Yaumul Hasyr, padang mahsyar atau Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Apa yang kita bawa itu? Yaitu untuk mempersiapkan diri macam mana agar kita dibangkit dari kubur dalam keadaan baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahawa di zaman Bani Israel ada seorang laki-laki, dia mendapat warisan yang sangat banyak. Dengan warisan itu dia akan membeli kebun, kemudian dia wakafkan untuk orang miskin dengan harapan mendapat kebun di akhirat. Kemudian dia membagikan uang kepada kaum du'afa, kaum yang orang yang lemah-lemah, dengan harapan nanti di akhirat mendapat pembantu sebanyak orang yang dibantu. Kemudian dia melihat seorang tua yang matoi kabur, terkadang dapat berjalan, terkadang cuman merangkak, lalu dia belikan kuda dengan harapan ketika bangkit dari kubur bisa naik kuda menuju padang mahsyar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Demi Allah, seolah-olah aku melihat bahawa laki-laki itu begitu bangkit langsung dia bagi kuda menuju padang mahsyar. Begitulah bukti keimanan kepada Al-Ba'is dengan mempersiapkan diri untuk menuju akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bertanam untuk akhirat. Kita nanamnya di dunia, esok panennya kita di akhirat. Umpama kita berkebun kini, kita nanam apa? Sawit. 10 tahun lagi baru kita bisa 10 tahun pastilah berapa belas tahun baru kita bisa nerima hasilnya, panen. Nah ibarat kita di dunia pun macam itu, kita bertanam dulu, jangan nak langsung panen di dunia. Nah, kita tanam dulu banyak-banyak amal kita dengan harapan nanti menjadi bekal kita di akhirat. Macam tadi lah contoh dia beli kebun, hasil kebunnya bagi kalau ke orang miskin. Dia punya harta, punya duit, bagi-bagi ke orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan. Dia tak minta balas dah. Ada orang tak bisa berjalan, bagi kuda. Macam tu juga kita esok, kalau kita pengen di akhirat esok berbaju atau berpakaian, di dunia kok banyak lah bagi orang pakaian. Esok kita akan haus, haus yang sangat kan. Cara esok supaya kita bagi minum, di dunia kok banyak-banyak lah sedekah minum. Pengen dibagi makan, banyak-banyak lah sedekah makan. Maksud ikut kok tak ada pakai niat lain dah. Kalau ngajak maca ke rumah, maca kulhu, maca tahlil, itu lain tu kenyo. Itu untuk kita kirimkan kepada si main. Kok dah memang disediakan air depan rumah, siapa nak minum. Tak ada pakai ngumpul-ngumpul ngajak baca doa dak gi. Temu orang sikit-sikit kau makan. Nah, langsung macam tu. Ngapa-ngapa tak bagi baju, tak nunggu nak raya dak. Orang macam tu Kalau pakai embel-embel lain tu, itu kenyo, itu lain babnya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 7 golongan orang-orang yang selamat, yang mendapatkan naungan ketika bangkit dari kubur menuju padang mahsyar. Seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat lagi ramai, penuh, sesak. Tapi ada yang dapat naungan
ada yang dapat kemudahan, yaitu 7 orang ko. Pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Lawan adil zalim. Nah, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang nama adil tu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang layak dapat bantuan, bagi bantuan. Yang tak layak, tak usah dibagi. Kalau terbalik, itulah namanya zalim tadi. Yang layak dah dapat bantuan, yang tak layak, yang berado dah malah dapat. Nah, itu zalim, terbalik. Nah, yang akan mendapat daungan kau pemimpin yang adil, imam yang adil. Kenapa? Karena berat jadi imam yang adil. Malah pemimpin yang adil kau sehari dia lebih utama daripada 70 tahun kita beribadah. Ibadah sunat maksudnya. Kenapa? Karena dia memang dalam sehari yang ngurus rakyat. Berat berarti. Nah. Ada tak macam ko? Mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada pula di kampung kita. Yang kedua, siapa yang dapat naungan esok ketika bangkit dari kubur menuju padang mahsyar? Seorang pemuda atau pemudi yang hidupnya suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tengok lagi nih, ada pemuda-pemudi berat berarti, pemuda-pemudi yang suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang ada kalau pemuda-pemudi kau taat, esok akan dapat naungan dari Allah. Pemuda-pemuda kini macam mana? Tengoklah dia jalan-jalan kulu kiri, hara, tak kabar lagi di waktu. Itu saking payah. Tapi adalah insya-Allah di kampung kita. Yang ketiga siapa lagi? Seseorang yang hatinya digantung di masjid. Maksudnya macam mana? Selalu berniat untuk melakukan solat berjamaah, beribadah ke masjid, pengen baik ke masjid. Itu maksudnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid kok termasuk bagian dari golongan yang ketiga. Kalau ke masjid lari dari kejaran utang atau kenyo, kena kejar siapa kan orang nagih utang, apa namanya kok, rentenir sembunyi dalam masjid supaya jangan ketahuan. Itu kenyo Itu memang hati pengen terus ke masjid, enaknya di masjid. Keempat, siapa lagi? 2 orang yang berkasih-kasihan atau bersaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 kawan misalnya, sahabat, dia berkawan dengan sahabat kau memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau termasuk juga. Kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh betina yang cantik, kaya, terhormat, atau sebaliknya betina yang diajak jantan berzina, jantan digagah, kaya, terhormat, tapi dia nolak. Diajak berzina tu nolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Susah dan pokok benar tu elok pula misalnya kan, putih melepuk berdua macam mana nak lari? Kalau orang takut kepada Allah, dia akan lari, dan orang pula yang akan mendapatkan naungan esok di padang mahsyar. Keenam, seseorang yang bersedekah yang tangan kirinya tak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Maksudnya macam mana? Bersedekah secara rahasia, seperti yang diceritakan bahawa
ada seorang waliullah namanya Sahal At-Tastari. Ketika beliau hidup, janda-janda di kampung tu, ketika pagi hari buka pintu, selalu menemukan kiriman depan rumah yang tak tahu siapa orangnya. Umpama kini kau berasa setiap hari buka pintu ada beras depan rumah, setiap buka pintu ada sembako, tepung, minyak dan lain-lain macam itulah kira-kira. Tapi tak tahu kau siapa orangnya kau. Kapan orang tahu? Ketika beliau meninggal, ketika Sahal At-Tastari meninggal, barulah janda dia tak nemu lagi orang yang magi kiriman kau. Baru tahu ternyata yang magi duduk selama kau adalah Sahal At-Tastari. Dan bahu beliau pun hitam, bekas memikul beras-beras kau tadi. Nah kini kau mungkin ada juga kan, buka pintu, wah ada beras, cuma ada mereng kan, coblos nomor, itu lain. Kau tak ada tahu lah tak orangnya. Wah itu luar biasa. Nah kita nak tahu sedekah kau, nak tahu, nak sebut ke orang, kirim ke sosial media, panggil wartawan, apa foto dulu. Itu bedanya. Jadi orang yang dapat naungan itu orang yang bersedekah diam-diam. Kalau Ali bin Abi Thalib itu derajatnya banyak, sepupu Nabi, sahabat Nabi, menantu Nabi, khalifah Nabi pula, pengganti Nabi. Dia dua pakai sekok sedekah terbuka, sekok sedekah tersembunyi. Sedekah terbuka dia pakai, sedekah tersembunyi dia pakai juga. Itu luar biasa tu. Sedekah yang diketahui orang dia praktekkan juga, sedekah diam-diam dia praktekkan juga. Kita baca mana? Tak, kedua-dua pelit kan. Ketujuh, siapa lagi orang yang dapat naungan itu? Seseorang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi sampai meneteskan air mata. Dia kehidupan selalu dengan zikrullah. Zikrullah kok apa? Mengingat Allah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang sunyi lagi tu. Apa bahasanya? Khalwat. Nah, menyendiri ya, sampai keluar air mata. Nah, kita tinggal milih bagian mana yang dapat kita lakukan sebagai langkah pembuktian keimanan kepada al-ba'is. Dari 7 tadi, sekok berjadilah bahwa kita memang berusaha untuk mempersiapkan diri menuju akhirat. Kubur bukan sesederhana seperti apa yang kita saksikan, yang cuman berupa tumpukan tanah belaka. Kalau kita nengok mati kubur atau orang kan, murah menyebutnya kan, mati gali tanah kubur enak tapi ternyata tidak simpel itu dak. Kenapa? Karena kubur itu adalah awal barzah dari barzah akhirat. Sebelum kita menuju akhirat, maka kita akan temui dulu namanya alam barzah tadi, yaitu alam kubur. Kubur bisa menjadi taman dari taman-taman surga, seperti yang selalu kita doakan, Allahumma ja'al kuburahu raudatan min riyadil jinan misalnya. Atau bisa juga sebagai jurang atau kubangan daripada jurang-jurang neraka. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Bisa itu, bisa dalam kubur tu macam taman surga, bisa dalam kubur tu macam jurang dalam neraka.
nak nunjukkan surga apa neraka dalam kubur. Dalam kubur tu cuma ada dua, nikmat atau azab. Kalau dapat nikmat kubur, insya-Allah akhirat lagi akan dapat nikmat juga. Kalau di dalam kubur sudah dapat azab, itu tanda esok tambah parah. Nah, mudah-mudahan kita galaikan mendapatkan nikmat kubur. Apabila dalam kubur kita mendapat kemudahan, maka selanjutnya kita akan menemukan kemudahan. Sebaliknya, apabila dalam kubur kita menghadapi kesusahan dan kesulitan, maka berikutnya berbagai kesulitan akan kita hadapi. Keimanan kita kepada Al-Ba'is membawa kita untuk mempersiapkan diri menghadapi yang akan terjadi dalam kubur dan sesudah dibangkitkan. Seringlah mengingat kematian agar kita setiap hari bisa untuk selalu mempersiapkan diri berbuat sesuatu untuk menghadapi kematian itu dan apa-apa yang terjadi sesudah kematian. Kenapa kita dianjurkan untuk selalu mengikuti atau mengantarkan jenazah ke kuburnya, supaya kita ingat bahawa suatu saat lagi kita pula yang akan macam itu. Kenapa kita mengingat atau menengok orang-orang mati takziah? Karena suatu saat lagi kita pula yang akan mati. Dengan kita selalu mengingat mati, sehingga kita pula mempersiapkan diri. Berapa umur kita kalau kita timbang ada 30, 40, 50, 60, 70 lah wayai lah, dekat lagi. Nah, kita siapkanlah dari kini tu. Apa lagi nak kita biar-biar ni. Nah, itu. Apakah dalam kubur esok ditanya galau man rabbuka? Nah, itu kan. Kita barangkali orang awam berpikiran gagal manusia aku ditanya. Ternyata tak ya. Ternyata tak segala manusia yang ditanya. Orang yang ditanya tu orang yang mukmin tapi bermaksiat. Orang beriman tapi melakukan maksiat. Kalau orang-orang mukmin itu tak payah tanya lagi kan. Nah, ketika nengok, oh nah, sianu ko, apa lagi? Lah tahu, malaikat lah tahu lah. Atau contoh lagi, Nabi tak mungkin Nabi ditanya kan. Waban Nabi Yuka, Nabi aku tanya ko, ada mungkin. Nah, jadi gambar ini macam itu. Nah, kalau kita orang-orang mukmin bermaksiat, bertobat lah terus, maksiat tobat, maksiat tobat. Nah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan tobat. Macam itu juga dengan siksa kubur. Nah, jadi esok malaikat Mungkar Nakir itu ketika kita berada dalam kubur, nah, kalau pertanyaan itu dapat, dia langsung dikebuke. Dalam kitab Ashtatul Funun disebutkan ciri-ciri malaikat Mungkar Nakir. Mata gedang keluar, kalau bercakap nyembuh-nyembuh akilat. Macam mana? Tak terbayang ni gitu. Belum lagi ada nama malaikat Zabaniyah, tukang ngempap gitu, pakai tukul gedang, yang kena azab kubur maksudnya. Diempapnya sampai ke bawah 70 hasta ngadum ke tanah. Bangkit lagi. Ada lagi namanya ular Sujaul Aqra, tukang melit orang-orang tak ada semayang, dibelit Tapi orang dapat nikmat kubur, naumatul arus, tidurlah macam tidur pengantin baru. Wah, tiba-tiba bangunlah hari kebangkitan. Tak rasa dia tak di dalam kubur. Nah, kalau orang yang kena azab gini kok, saya yakin ya nak cepat-cepatlah kiamat, nanggung, kena terus, lamanya lagi kiamat, lamanya lagi kiamat. Kenapa tiap hari kena azab?
Tapi orang yang kena nikmat kubur tak terasa dia. Macam mana pengantin baru tidur, kita tahu dah subuh kan. Macam itu ibaratnya. Ada juga tak payah kita tanya. Orang kafir mungkin dah tahu lah. Boleh lagi kok, langsung lah, terlentum lah. Nah, kok agak aneh kalau orang nyebut orang mati jadi hantu. Kita tak boleh percaya. Kelap dia lari dari malaikat bukan nakir. Baru datanglah bagi hegangan dengan malaikat. Tak sempat dia nak kabur. Kau masih nyebut mati jadi hantu, mati jadi hantu. Kalau memang dia tu, dah ada mungkin. Ngapa dikepung malaikat? Mana dia nak lari? Itu. Kalau jin lain mungkin menyerupai. Macam mana supaya kita terbebas dari azab kubur? Nabi ngajari, para ulama ngajari juga. Apa? Baca surah Al-Muluk pada setiap malam. Baca surah Al-Muluk supaya kita terbebas daripada azab kubur. Itu sahih tu, tidak usah dia ragu-ragukan lagi. Karena dia surah Al-Muluk tu akan menjadi zahir esok, jadi bentuk surah yang selalu kita baca. Itulah yang ngawani esok dalam kubur. Surah Al-Muluk yang selalu dibaca tadi. Amanlah ada kawan dalam tu. Mudah-mudahan Allah turunkan taufik dan hidayah kepada kita gala-gala. Allah hapuskan dosa-dosa kita dan Allah sucikan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubasysyirin lil mustafain. Allahumma inna na'udzubika wa natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika wa natadarru ilaika bi asma'ikal husna. Wallahu rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qaharul wahhabur razzaqul fattahul alim al qabidul basitul khafidul rafi' al mu'izzul muzillus sami'ul basirul hakamul adlul latiful khabir al halimul azim al ghafurus syakur al aliyul kabir al hafizul muqin al hasibul jalil al karimur raqibul mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'ithus syahid al haqqul wakil al qawiyul matin al waliyul hamid al muhsil mubdiul mu'id al muhyil mumin al hayyul qayyum al wajidul majidul wahidul ahad as-samadul qadirul muqtadir al muqaddimul muakhir al awwalul akhir az-zahirul batin al-wali al-muta'ali barut tawabul muntakim al-afu ra'ufu malikul mulkizul jalali wal ikram al-muqsitul jami'ul ghanil mu'anil mani adarun nafi an-nurul hadi al-badi'ul baqi al-warithur rasyidus sabur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina bihidayatil arifin wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi
محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك